Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia alhamdulillah diperjumpakan lagi malam hari ini. Mudah-mudahan Allah rahmati sepanjang kajian kita insyaallah. Dan mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita menjadi wasilah, menjadi jalan agar kita semakin takwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepindah mali sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita berharap betul menjadi umatnya yang selalu dimudahkan untuk mempelajari seluruh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah sebagaimana asar dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak penting kita meninggal kapan dan di mana, yang penting ketika kita meninggal di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan itu kita dimudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya, sebagaimana metode belajar kita belajar dengan menggunakan kitab yang sudah dibagi insya Allah. Mudah-mudahan sepanjang hari Jumat yang lalu sampai hari ini sudah diamalkan di rumah insya Allah. Diamalkan nggih Bapak Ibu nggih. Jadi belajar sareng-sareng lajeng diamalkan supados saged kagem sangu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masih di halaman 16 nggih insyaallah kita masih menjabarkan zikir ini dengan panjang lebar supados kita punya kekuatan di dalam zikrullah. Coba dibacakan Mas Kusno, dibacakan di halaman 16 dari awal sampai akhirnya insyaallah. Asbahna wasbahamdulillah walhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa khairan ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fil nari wa 'adzabin fil qabr. Masya Allah. Nanti di rumah dibaca berulang-ulang. Insya Allah walaupun tidak niat menghafalkan, kalau bacaannya berulang-ulang otomatis hafal sendiri. Sebagaimana saya jelaskan kepada panjenengan, sebagian masyarakat kita hafal surah Yasin karena saking seringnya maos surat Yasin. Maka demikian juga zikir ini kita baca berulang-ulang karena zikir ini zikir yang tidak ditinggal oleh Rasulullah di setiap pagi harinya. Kalau sore hari asbahna tinggal diganti amsayna, sama bacaannya. Hanya kalau pagi itu asbahna, kalau sore amsayna. Asbahna artinya pagi ini kami masuk waktu pagi. Kalau amsayna sore ini kami masuk waktu sore. Insya Allah sudah berlalu pembahasan kita di 4 pertemuan sebelumnya. Kalimat asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, dan sebagian dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita menekankan dan berhenti di kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah karena ini memang ghoyah, tujuan kita diciptakan yaitu menegakkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana di dalam surah Adz-Dzariyat surah ke-51 ayat ke-56 Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Para ulama menyebut maksud liya'buduni di situ adalah at-tauhid, agar kita mentauhidkan Allah,
yaitu agar kita benar-benar menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu sedaya, kita kembali ke mengapa kita mempelajari kalimat la ilaha illallah. Kemarin sudah sampai yang ketiga dalilnya. Nggih menika surah An-Nahl ayat ke-36. Wa ma walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Jadi Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan ditanya, nggih, ilmu apakah yang paling agung yang mesti dipelajari? Sepakat di dalam Al-Qur'an berulang kali disebut ilmu syar'i. Nggih menika ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sing sinten kemawon Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka kata Rasulullah, yufaqihu fiddin. Allah akan perlahan-lahan pahamkan persoalan agaminipun. Bukan yang lain-lain Bapak Ibu sedaya. Bertambah harta itu belum tentu adalah kebaikan. Demikian juga berkurangnya harta. Berkurangnya harta bukan berarti kehinaan Bapak Ibu sedaya. Nggih. Kita lihat di dalam surah Al-Fajr, sebagian orang, kata Allah disebutkan, sebagian orang ketika diberi harta dia mengatakan kami dimuliakan. Sebagian orang ketika dalam kondisi susah ekonominya mengatakan kami dihinakan. Allah berfirman, kala, tidak demikian. Tidak demikian. Maka Rasulullah menyebutkan standar sing sinten kemawon dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka satu di antara 5 hal yang dilakukan oleh Allah kepada yang bersangkutan adalah memahamkan persoalan agama ini pun. Di antaranya jenengan dibuka hati untuk mau duduk di majelis. Ini rahmat yang sangat besar Bapak Ibu sedaya. Karena apa? Sebagian orang terhalangi oleh kesibukannya, terhalangi oleh waktunya, sebagian terhalangi oleh jabatannya, sebagian terhalangi oleh perasaan pintarnya, sehingga dia tidak mau duduk bermajelis. Subhanallah. Padahal ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, siapapun tak terkecuali. Berulang kali saya sampaikan, saya kasih motivasi pada panjenengan. Di antara jamaah yang ikut ngaji bareng saya itu enggak sedikit yang secara strata pendidikan sangat tinggi. Tetapi ketika diuji untuk membaca kalimat membaca suratul Fatihah saja masih keliru-keliru. Kebayang nggak sudah hidup 60 tahun membaca suratul Fatihah saja masih keliru. Padahal kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Rasulullah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam mazhab Syafi'i dikatakan tidak membaca Al-Fatihah adalah ketika keliru bacaannya. Contoh sebagaimana saya ulang-ulang, membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ya-nya ya tasdid double. Imam Syafi'i di dalam mazhabnya mengatakan seseorang yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah gagal salat itu, karena dia kehilangan 2 huruf ya, yang itu berarti lahan besar. Lahan besar mengakibatkan masuk dalam kategori hadis tadi. Barang siapa yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Subhanallah. Dan di Indonesia kebanyakan mengaku mazhabnya Syafi'i. Kalau saya kebetulan pelajari 4 mazhab, sehingga saya paham seluruhnya. Di mazhab lain tidak. Lahan seperti itu masih tidak membatalkan. Tapi kalau mengaku mazhab Syafi'i, maka iya dibaca iya sudah batal. Bapak Ibu sedaya, bayangkan kalau kita nggak mau duduk seperti ini, nggak dirahmati oleh Allah, betapa buruknya kita. Subhanallah. Sudah berumur 60 tahun, jangan-jangan sholat kita banyak yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi saya sampaikan, 2 orang di belakang imam, sama gerakannya, sama perbuatannya, satunya pahalanya setinggi langit, satunya hanya 1 pahalanya. Karena apa? Ilmu. Karena ilmu. Maka betul dikatakan di dalam surah Fatir, dikatakan sesungguhnya yang takut kepadaku, innama yahsaluha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepadaku, kata Allah, adalah orang-orang yang berilmu, yaitu orang yang mau duduk, menengadahkan hatinya, merendahkan dirinya, duduk di dalam majelis, insya Allah.
Nah, kembali kita ke dalil yang berikutnya nggih menika ghaya kenapa kita mempelajari la ilaha illallah nggih menika alasan yang nomor 4, Rasulullah selama 13 tahun di Mekah sebelum hijrah ke Madinah 13 tahunnya hanya menegakkan kalimat la ilaha illallah. Adapun syariat yang turun di Mekah di tahun ke-10 yaitu syariat sholat saja. Selebihnya azan dan lain-lain semuanya di Madinah. Kenapa? Karena memang tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus memang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah, kepada masing-masing kaum diutus Rasul, ani'budullah wajtanibu taghut. Tugasnya sama. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tugasnya sama, yaitu agar orang-orang menyembah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah saja, wajtanibu taghut, dan menjauhi keinginan permintaan tawakal kepada tauhid. Tauhid itu artinya sesembahan selain Allah. Sekali lagi saya tekankan, tauhid bukan seperti yang diartikan oleh orang-orang ISIS, pemerintah tauhid, polisi tauhid, itu keliru Bapak Ibu sedaya. Itu yang menjadi kemudian jadi radikal, subhanallah. Padahal tauhid maksudnya adalah sesembahan selain Allah. Dalil yang keempat adalah ketika Rasulullah bersabda, ini dengan catat, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mengutus utusan ke negeri-negeri di sekitarnya, ke Romawi dan yang sekitarnya, maka yang dibawa adalah kalimat ini, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka tuflihu, kata Rasulullah, engkau akan menjadi orang yang beruntung. Bapak Ibu sekalian, hidup kita bisa jadi lebih atau kurang, sebagian kaya, sebagian miskin, sebagian pintar, sebagian kurang pintar, sebagian punya jabatan, sebagian rakyat biasa. Masing-masingnya di sisi Allah adalah ketakwaannya. Dan ketakwaan adalah konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Maka kalau ditanya, apakah orang-orang yang di pinggir jalan, yang rambutnya merah-merah itu, apakah juga punya potensi bertakwa? Tentu saja punya, Bapak Ibu sedaya. Karena Pak, setiap manusia dibekali untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah sepanjang di posisinya itu dia bertakwa. Alangkah sungguh tidak adilnya kalau ketakwaan, kemuliaan diukur dengan jabatan atau kekayaan. Sungguh berlalu masa Bapak Ibu sedaya. Justru jabatan dan kekayaan tertulis di dalam sejarah membuat orang gak tahan ujian terhadap kaya dan jabatannya. Contoh Fir'aun, kurang apa gantengnya Fir'aun, kurang apa kekuasaannya Fir'aun, 3/4 dunia dikuasai dia. Apa yang terjadi? Dia mengatakan kalimat terburuk yang pernah ada di dunia, yaitu ana rabbukumul a'la, kepada rakyatnya, sayalah Tuhanmu yang maha tinggi. Iblis saja, iblis laknatullah alaih, gak berani ngomong begitu itu. Makanya besok kalau di akhirat ketemu kok wani mentau. Iblis ketika minta ditangguhkan kematiannya sampai hari akhir, tetap ya Rabbana, ya Rabb, dia mengakui Allah sebagai Rabbnya. Tapi Fir'aun dengan kekayaannya, dengan jabatannya mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu yang maha tinggi, subhanallah. Demikian Namrud juga demikian sama nasibnya, orang yang berjabatan tinggi, kekayaannya luar biasa. Demikian Qarun, orang yang kekayaannya sampai sekarang dikenang oleh panjenengan, walaupun jenengan nggak mungkin mengenangnya dengan membuat nama anak panjenengan Qarun. Mantun mboten? Wong sugih lho Qarun. Anakmu jenenge sapa, Bu? Qarun, Mas Qarun. Enten mboten? Enggak ada. Padahal kaya raya.
kuncinya saja digotong oleh 9 orang, nggak kuat itu, subhanallah. Ketika ditanya, dari mana asal semua hartamu wahai Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi, sombong dengan ilmunya, subhanallah. Sesungguhnya harta yang aku miliki itu karena saya punya ilmu. Kalau zaman sekarang, lah saya S2 kok, saya S3, saya ahli manajemen, pantas saya kaya raya, subhanallah. Contohnya Qarun ditenggelamkan Bapak Ibu sedaya. Maka di sini katakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Inilah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka di masjid ini pun, ini yang saya bahas kali pertama. Dan kemanapun panjenengan tindak teng pondok, baik pondok tradisional maupun pondok internasional, maka setelah belajar kitab taklim muta'alim, maka pelajaran pertama adalah ini Bapak Ibu sedaya. Kitab di pondok yang pertama taklim muta'alim, cara belajar Bapak Ibu sedaya. Yang pertama itu cara belajar, itu dipelajari di pondok. Bagaimana duduknya, bagaimana sopan santun antar jamaah, bagaimana jamaah saling mendoakan hati terkait jenengan yang hadir seperti sampai ke rumah itu saling doakan Bapak Ibu sedaya, supaya sama-sama di perahu menuju surga, subhanallah. Dilembutkan hatinya, bagaimana bersikap dengan guru, itu diajarkan di taklim muta'alim. Ini persoalan adab di dalam belajar Bapak Ibu sedaya. Kemudian pelajari tentang ini kalimat la ilaha illallah sampai clear betul, sampai ngerti betul. Bisa 1 tahun belajar hanya kalimat la ilaha illallah. Kemudian itulah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 5 Bapak Ibu sedaya, mengapa kita mempelajari kalimat la ilaha illallah dengan sempurna? Insya Allah adalah sebagaimana dikisahkan kisahnya Abu Sufyan ketika beliau masih kafir. Abu Sufyan itu dulu musuhnya Nabi Muhammad SAW sebelum masuk Islam. Beliaulah orang yang masuk Islam gara-gara dikasih selembah kambing. Orang mungkin loro banyak kambing dikasihkan ke Abu Sufyan. Maka ketika Rasulullah mengutus ke Raja Heraklius, kebiasaan Abu Sufyan kalau Rasulullah mengutus utusan disusuli, yang intinya memprovokasi, ojo gelem melu Muhammad, kaki ajarannya orang bener, kira-kira begitu. Dan sampai hari ini masih ada orang yang sifatnya kayak Abu Sufyan ini. Dimanapun ada kebaikan, maka di situ pula ada provokator keburukan di mana-mana. Maka mudah-mudahan kita berdoa kita tidak termasuk yang seperti itu Bapak Ibu sedaya. Kalau kita belum bisa mendukung, minimal kita tidak memusuhi. Insya Allah kita selamat. Mengapa cicak disunahkan boleh dibunuh Bapak Ibu sedaya? Cicak. Karena ketika Ibrahim alaihissalam dibakar, cicak itu ikut niup-niup api itu. Ngaruh mboten niku? Ngaruh mboten? Enggak ngaruh kan? Cicak masa niup-niup enggak ngaruh lah cicak. Tapi karena andil sertanya di dalam keburukan itu, Allah hukumi dibolehkan untuk dibunuh cicak, subhanallah. Maka kalaulah kita tidak termasuk yang ikut kebaikan, minimal bukan pengganggu, bukan pendukung keburukan. Karena setiap zaman, setiap tempat ada yang kontra seperti itu selalu. Sebagaimana Abu Sufyan ketika utusan Nabi Muhammad datang ke Heraklius, kemudian dia ditanya, ini kebaikan orang Arab, ya Bapak-Bapak ini, kebaikan orang Arab itu walaupun musuh ditakoni tetap jujur. Nanti jangan kalau belajar Kitabul Jami namanya, insya Allah kita akan sampai ke sana. Insya Allah kalau kita kajiannya rutin akan sampai belajar Kitabul Jami, kitab tentang adab. Di dalam kitab tentang adab itu dikatakan tentang hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya wa idastan sohaka fansohlahu. Kalau ada orang minta nasihat ke jenengan, wajib buat jenengan memberi nasihat. Contoh, Mas Kusno punya putri, anak perempuan, ditaksir sama orang Wonotawang misalnya. Kebetulan Mas Kusno nggak paham tuh yang naksir orangnya bagaimana. Maka Mas Kusno tanya kepada tetangganya, Pak, niku pripun Pak, Mas Fulan niku, itu mau ngelamar anak saya. Maka yang ditanya itu wajib menerangkan apa adanya, nggak kurang, nggak lebih. Orang diapi-api ke, orang dikurang-kurang ke. Itu bayangkan
hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6, salah satunya itu fansoh lahu wa idastansohaka fansoh lahu. Maka kalau ada itu nggak perlu ada pacaran sebenarnya nih. Ini solusi supaya nggak perlu pacaran Bapak Ibu Sedoyo. Cukup tanya kepada orang yang paling kenal dengan dia, jujur. Karena kalau nggak jujur terancam neraka jahanam yang bersangkutan. Misalnya contoh, kaki rajin sholat jangan di masjid. Apik tenan. Padahal ada kekurangannya. Tetapi dalam hal masalah uang misalnya suka ngembat misalnya, itu harus diterangkan apa adanya. Ini yang namanya ghibah wajib. Itu seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian penting. Suatu ketika nanti insya Allah kita akan sampai kepada kitab itu, Kitabul Jami namanya, kitab tentang adab insya Allah. Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, opo to sing diajarke sedulurmu Muhammad kuwi lah kok sampean nganti keroyo-royo rene supaya menolak ajarannya? Maka Abu Sufyan menjawab, dia Muhammad mengatakan, ubudullah wala tusriku bihi syai'a, ubudullahu wahdah. Kata Abu Sufyan, Muhammad itu mengajarkan kami agar kami hanya menyembah kepada Allah wahdah. Wahdah itu esa saja. Sementara kebiasaan orang sana kan nyembahnya banyak tuh, ya enggak? Di samping menyembah Allah juga menyembah patung-patung di sekitarnya. Maka ketika dikatakan ubudullah wahdah wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun, dia nggak mau. Dia nggak mau. Kemudian apalagi yang diajarkan oleh saudara Muhammad itu? Wajruku mayakulu abaukum, katanya. Tinggalkan perkataan orang tuamu yang keliru. Yang keliru. Zaman dulu kan ada misal contoh anak lahiran kemudian menyembelih hewan kurban, menurut mereka di depan patung ditampung darahnya, kemudian dioles-oleskan ke anak yang baru lahir itu. Itu keliru karena dia melakukan itu untuk persembahan kepada patung-patung. Sama Rasulullah dirubah dengan akikoh. Gini apa nggih? Nah, anak yang panjenengan punya anak putra 2, anak putri 1, akikoh. Maka wajruku mayakulu abang, tinggalkan nopo-nopo yang disampaikan oleh orang tua yang keliru secara syariat. Ini berat. Sampai hari ini pun ini berat Bapak Ibu sekalian. Gini apa gitu? Karena kadang-kadang dianggap menyalahi, enggak nguri-uri budaya gitu. Kita tuh harus nguri-uri budaya Bapak Ibu sekalian. Harus. Kita tuh harus nguri-uri, menghormati budaya yang selaras dengan ajaran agama Islam. Dan insya Allah banyak sekali budaya-budaya yang sangat berkecocokan dengan agama Islam. Kebetulan salah satu jamaah saya itu pengurus dari Keraton Yogyakarta. Beliau itu selalu kasih informasi. Kemarin malam kasih informasi tulisan 4 lembar, tulisan dari beberapa tokohnya beliau di sana. Bagaimana menggabungkan antara budaya dengan Islam. Masya Allah, saya dikasih 4 buku utama keluaran dari keraton. Beliau dulu memang ngastoni pun temriku sak menika sampai sekarang masih di sana. Masya Allah. Dan beliau rajin ngaji sampai hari ini, setiap malam Rabu. Kemudian apalagi yang diperintahkan oleh nabimu, oleh Muhammad, belum mengaku sebagai nabi, yaitu wa ya'muruna bis sholati, baru kemudian diperintahkan untuk sholat. Wasidqi, agar menjadi orang yang jujur di dalam berkata-kata. Makanya Abu Sufyan itu walaupun musuh tetap jujur nih. Ini keunggulan orang Arab, nggak nutup-nutupi. Kemudian wal afaf, agar menjadi orang yang pemaaf. Kemudian wasilah, agar menjalin silaturahmi. Nah, poin dari kisah ini adalah bahwa sebelum perintah sholat, sebelum perintah jujur, sebelum silaturahmi, yang pertama adalah agar orang-orang menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Ini alasan nomor 5, Bapak Ibu sedoyo. Alasan nomor 6, Bapak Ibu sedoyo, kenapa kita mempelajari kalimat la ilaha illallah? Nggih menika kisahnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika beliau diutus, Rasulullah paring wasiat. Wasiatnya Rasulullah ngaten. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguh Mu'ad bin Jabal
engkau akan diutus ke suatu kaum yang sudah punya kitab, yaitu kitab Injil dan Taurat. Kemudian jadikan awal dakwahmu adalah fad'uhum ila asyhadu alla ilaha illallah wa ani rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW. Jadikan dakwah pertamamu adalah agar orang-orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan perintahkan sholat dulu, jangan perintahkan zakat, jangan perintahkan yang lain-lain dulu, tapi ini dulu clear. Supaya apa? Seseorang yang la ilaha illallahnya sempurna, sholat jadi ringan, zakat jadi ringan, duduk di majelis jadi ringan, berbuat baik sama istri jadi ringan, berbuat baik sama tetangga jadi ringan, Bapak Ibu sedaya. Karena memang muaranya di kalimat la ilaha illallah. Dengan sabar belajarnya akan sampai nanti insya Allah dengan pengetahuan itu. Sebagaimana kita sampaikan di awal, metode belajar kita adalah man romal ilma jumlatan. Kenapa Abdullah? Diulang coba. Udah penuh? Ya sudah. Tidak apa-apa. Sebagaimana kita sampaikan di awal, metode belajar kita adalah man romal ilma jumlatan, sing sinten kemawon ingin mendapatkan ilmu sekaligus, maka dikatakan dhahaba anhu jumlatan, ilmu akan pergi sekaligus, Bapak Ibu sedaya. Makanya dengan sabar. Setiap minggu kita bertemu sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ada tambahan ilmu. Kemudian Bapak Ibu sedaya, mengapa kita mengucapkan dan mempelajari la ilaha illallah? Alasan nomor 7 yang menika tertera di dalam surah Al-Kahfi ayat nomor 110, ayat terakhir. Insyaallah jenengan hafal sedaya nggih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la tusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Bapak Ibu sedaya, inilah yang namanya jalan keselamatan. Faman kana yarju, kata Allah, siapapun yang yarju niku ngarep-arep banget, Bapak Ibu sedaya. Beda dengan ngarep-arep. Yarju itu ngarep-arep banget gitu. Pengen banget gitu. Itu yarju. Faman kana yarju liko itu bertemu Rabbihi, Rabbnya, bertemu Allah. Artinya panjenengan masuk surga, artinya. Karena tidaklah seseorang saged kepanggih Gusti Allah kecuali dia masuk surga. Maka di sini dikatakan sing sinten kemawon pengen banget, ngarep-arep banget mlebet nang surga, syaratnya 2 kata Allah. Fal ya'mal amalan sholihan, nggih menika beramal soleh dan tidak berbuat syirik. Syaratnya 2. Amal soleh sepindah kali, sebagaimana saya sebutkan dulu, syaratnya juga 2. Amal soleh itu syarat pertama ikhlas karena Allah, sebagaimana kita sudah bahas minggu kemarin di dalam surah An-Nahl ayat ke 66, bahwa di dalam hewan ternak la ibrah, kata Allah, ada pelajaran, yaitu keluarnya susu di antara letong dan darah. Walaupun ada letong, walaupun ada darah, susu tidak berbau letong, susu tidak kecampur warna merah, tetap murni, namanya labanan kholison. Demikian yang namanya amal soleh. Sholat kita karena Allah, duduk kita karena Allah, berbuat baik sama suami karena Allah, berbuat baik sama istri karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Sungguh benar-benar berharap bertemu Allah, berharap pahalanya Allah, berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, kalau sudah ikhlas harus mutaba'ah, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai gambaran,
sholat isya lagi semangat 6 rakaat, ketompo mboten? Enggak keterima. Karena apa? Walaupun ikhlas, tetapi enggak sesuai contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diancam langsung di dalam hadis tentang haud, telaga haud. Nanti kita ditunggu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga haud. Di antaranya kemudian dikatakan umatku, ummati kata Rasul, itu umatku ya Allah. Kemudian Allah berfirman, engkau tidak tahu apa yang umatmu kerjakan sepeninggalmu. Maksudnya bagaimana? Banyak sepeninggalmu orang-orang yang beribadah dengan cara yang bukan cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin pernah melihat ada ibu-ibu berkumpul zikir sampai sampai copot apa namanya itu kerudungnya. Pernah lihat? Kalau jenengan lihat YouTube ada itu seperti itu. Subhanallah. Tujuannya baik mungkin zikir, tapi bagaimana mungkin Rasulullah ajarkan zikir yang sedemikian? Inilah yang dikatakan tidak mutabaah. Maka sekali lagi kita mempelajari kalimat la ilaha illallah. Alasannya ketujuh adalah karena memang inilah jalan keselamatan kita, Bapak Ibu sedaya. Yang nomor 8, alasan mengapa kita belajar la ilaha illallah menika man mata wa huwa ya'lamu, sing sinten kemawon seto dan dia ya'lamu mengetahui ala ilaha illallah dakhalal jannah. Saya ulang, ini namanya hadis fadilah, yaitu fadilah keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, sing sinten kemawon meninggal di dalam pengetahuan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tetapi ini butuh penjelas Bapak Ibu sedaya, sebagaimana disampaikan minggu yang lalu sudah satu disebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah ada syarat dan rukunnya. Makanya sedikit orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Karena yang bisa mengucapkan adalah orang-orang yang memenuhi syarat dan rukunnya. Ini isya jam berapa, Pak? Lewat berapa? 19 lewat berapa? 1 masih lumayan. Nanti 10 menit saya kasih waktu untuk tanya jawab insya Allah. Jangan ingatkan, berarti lewat 11 menit insya Allah. Kemudian Bapak Ibu sedaya, mengapa kita mempelajari kalimat la ilaha illallah? Nggih menika keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Nggih menika innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni apapun dosa selain syirik. Syirik adalah lawannya la ilaha illallah. Saya dipahami nggih? Jadi sepanjang jenengan punya ucapan la ilaha illallah yang murni, yang memenuhi syarat dan rukunnya, pasti masuk surga, walaupun bisa jadi dosanya panjenengan sepenuh bumi. Jenengan duwe dosa oke banget, kalau jenengan masih menyimpan la ilaha illallah yang memenuhi syarat dan rukunnya, sekali lagi bukan hanya secara kalimat, maka insya Allah tetap akan masuk surga, walaupun mungkin harus mampir neraka dulu. Na'udzubillah subhanallah. Yang ngaji seperti ini harapannya langsung ke surga. Ini Bapak Ibu sedaya nggih. Allahumma amin. Insya Allah kita berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sedaya, itulah 9 alasan mengapa kita mempelajari la ilaha illallah. Minggu lalu sudah saya sampaikan rukun kalimat la ilaha illallah. Ada berapa? 2. Masih ingat Pak Joko? Yang pertama adalah an-nafyu. Satunya adalah al-isbat. Nafyu pada kalimat la ilaha, kemudian isbat penetapannya di illallah. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalimat paling kuat untuk menegaskan sesuatu itu harus ada nafi
dan isbat nafi itu meniadakan, baru menetapkan contoh. Kalau saya mengatakan mobil itu, mungkin jadi nanti bingung, wah mobil ini ono limoy. Tapi kalau begini, mobil itu bukan mobil yang lain, bukan yang itu, tapi mobilnya itu, lebih jelas nggak? HP ini, tapi jangan masih ada dua HP nih. HP itu kan bisa dua-duanya, tapi HP yang ini tidak, itu dalam bahasa lebih kuat. Maka dikatakan la ilaha, nggak ada ilah pertama itu, nggak ada sesembahan, nggak ada Tuhan. Baru kemudian illallah, kecuali Allah. Ini. Maka sekali lagi arti la ilaha illallah dalam bahasa Arab bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang benar-benar berhak disembah kecuali Allah. Sebab kalau tidak ada Tuhan selain Allah, nyatanya di luar ada Tuhan selain Allah. Gini apa nggih? Ada Yesus, ada macam-macam di luar. Ada Tuhan selain Allah. Maka tidak ada Tuhan yang benar-benar Tuhan bihaqqin illallah kecuali Allah. Maka jadi yang sudah ngaji, kalau ditanya apa arti la ilaha illallah Bapak Ibu, jawabannya adalah tidak ada ilah, tidak ada Rob yang benar-benar berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah saja. Itu rukun dari la ilaha illallah. Bagaimana implementasinya? Implementasinya contoh, jenengan sholat karena Allah, setelah sholat pun karena Allah. Jangan setelah sholat kemudian ada barang hilang, jenengan menyerahkan kepada orang yang tidak pinter, kedukun. Subhanallah. Sudah sholat berarti jenengan illallah, tapi la ilahanya enggak dipenuhi. Jenengan pokoknya apapun keluhannya hanya Allah saja, mintanya ke Allah saja, bersandarnya ke Allah saja. Nanti kita akan belajar yang namanya anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah ada 14. Di antaranya adalah rasa takut hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Walaupun jenengan bekerja di kantor, jangan bertawakal kepada pekerjaan, tawakalnya hanya kepada Allah. Ibu-ibu yang punya suami, jangan bertawakal rezeki kepada suami. Suami meninggal bingung, bertawakal kepada Allah. Nanti Allah yang akan urus semuanya. Nah Bapak Ibu sedaya, sudah tinggal 9 menit. Insya Allah sebagaimana janji saya, kalau mau ada pertanyaan silahkan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya jadikan PR, insya Allah. Monggo kalau ada pertanyaan. Insya Allah ditampung, nanti dicatat di notulensi Pak. Pak Joko mungkin atau Mas Wahid notulensi tentang usulan-usulan hari ini. Kalau memungkinkan nanti dilaksanakan. Ada lagi? Kurang 1 menit. Saya kira mungkin itu nggih. Saya kira mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat, kita lambat dapat belajarnya. Semua yang disampaikan oleh Pak Bambang nanti ditampung, didiskusikan monggo. Saya nderek insya Allah. Nah, saya kira itu kita tutup dengan kafaratul majelis. Sareng-sareng nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.